Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Roma 10 ayat 8 sampai ayat 13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi tema firman Tuhan untuk minggu hari ini adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena itu saudara yang kekasih, setiap saat, setiap lembaran kehidupan, saudara dan saya diajak firman Tuhan ini, serukanlah kepada Allah sukacitamu. Naikkan dan serukanlah kepada Allah apa yang ada di pikiran, di hati, dan semua yang melingkupi kehidupan. Saudaraku yang kekasih, ketika itu di tengah-tengah jemaat yang ada di Romawi, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ada orang yang menganggap dan berjuang habis-habisan untuk menegakkan hukum Taurat, yakni mereka yang berasal dari latar belakang keyahudian. Mereka sungguh-sungguh melakukan tuntutan hukum Taurat. Mereka pada hari Sabat dilarang untuk berjalan sedemikian jauh sehingga ada batasannya. Bukan hanya itu, dilarang untuk membawa barang dengan ukuran kilo yang sangat terbatas. Saudaraku yang kekasih, malah untuk bekerja, menyalakan lampu pun digaji orang-orang lain, supaya jangan orang Yahudi sendiri yang sangat taat kepada hukum Taurat itu yang menyalakan lampu di rumahnya. Jadi ada pergerakan arah kepada hal yang sesat, yang tidak membangun pikiran, yang tidak membangun kebersamaan, dan yang tidak menghidupkan iman orang, yang selalu menjadi berontak dan merasa tertekan, dibebani oleh hukum Taurat itu. Salah satunya adalah perbedaan antara orang yang Yahudi dengan orang yang tidak Yahudi. Seolah-olah peraturan itu mau mengindikasikan orang yang mau masuk Kristen harus lebih dahulu orang Yahudi dulu. Orang yang mau percaya menerima Yesus harus lebih dahulu taat mengikuti hukum-hukum keyahudian. Hal ini mau direformasi, diperbaharui oleh Injil, yakni kabar baik dalam nama Yesus Kristus, dan itu yang diproklamirkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di jemaat Roma ketika itu. Dia mengatakan bahwasanya baik orang kaya, baik yang tidak kaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani adalah bersaudara. Tembok pemisah antara sosial yang berbeda, tembok pemisah antara pemahaman latar belakang suku Yahudi dan Yunani telah dipecah, diremukkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kini Yahudi dan Yunani meski bersaudara, yang kaya dengan yang miskin, yang status bangsawan dengan status yang amat rendah para budak sudah menjadi bersaudara dan satu di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah
hidup bangkit membenarkan orang-orang percaya yang mengimani Allah dalam nama Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu dikatakan firman Tuhan dalam ayat 8 sampai ayat 9, pengakuan dan perlakuan, percaya dan mengakui perlu. Jangan hanya percaya kepada Yesus tapi tidak mengakui. Jangan hanya mengakui Yesus tapi tidak percaya. Jangan hanya mengakui pemerintahan, jangan hanya mengakui pemimpin, tapi tidak memperlihatkan bukti-bukti pengakuan dalam kehidupannya. Itu sama saja bohong dalam kehidupan kita ini. Saudara warga jemaat mengakui bahwa saudara adalah anggota jemaat yang terdaftar, tapi sebagai bukti pengakuan saudara, saudara harus memperlihatkan tanggung jawab dan memaknai pengakuan-pengakuan yang saudara akui sebagai anggota jemaat, sebagai gereja, sebagai bagian tubuh Kristus yang terdaftar, yang memiliki tugas tanggung jawab, termasuk memberitakan Kristus Tuhan yang adalah manusia dan mati tapi bangkit bersama kuat kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berikutnya di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan firman Tuhan bahwa yang mengaku dan yang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, tidak akan dipermalukan oleh Roh Kudus Allah. Dia akan memberkati saudara, dia akan menguatkan saudara, dia akan memberikan hikmat buat saudara sehingga akan keluar satu nilai, akan melahirkan satu buah yang membuat orang senang, akan membuat orang merasa sejahtera, nyaman ketika hidup bersama saudara yang mengakui Allah dalam nama Yesus dan yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, yang mengakui dan yang senantiasa percaya dan mengakui dan percaya. Jangan hanya tinggal percaya tapi tidak mengakui. Jangan hanya mengakui kuat kuasa daripada raja ini, kuat kuasa dari pemerintah ini, pengaruhnya begini, tapi tidak percaya. Mempercayai kuat kuasa Allah, mempercayai kekuasaan Yesus, mempercayai mujizat Yesus, tapi hanya sebatas percaya, tidak mengakuinya sebagai Tuhan yang berpengaruh termasuk dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan, dilema yang harus betul-betul diubah dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengakui dan percaya tidak akan dipermalukan, malah akan diberikan Allah berkat-berkat yang melimpah. Dalam ayat 12-13 dikatakan, tidak ada perbedaan Yahudi dan orang Yunani, mereka bersaudara dalam Yesus Kristus. Yesus sudah membongkar tembok pemisah di antara orang-orang yang senang membuat tembok-tembok pemisah itu. Kalau saudara mau melihat dalam Yesaya 28 ayat 16 dan Joel 2 ayat 32, bahwasanya di sana tidak pernah diperbincangkan orang Yahudi, tidak pernah diperbincangkan secara spesifik hanya bangsa Yahudi, bangsa pilihan itu yang diselamatkan, tapi semua umat, semua bangsa, semua orang percaya yang datang kepada Allah lewat Yesus Kristus, tanpa membedakan suku, ras, marga, status ekonomi, diselamatkan oleh Allah Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, mari datanglah kepada Allah lewat seruan sabdanya. Mari datanglah kepada Allah lewat seruan-seruan firman Tuhan yang dikumandangkan. Mari datanglah kepada Tuhan memohon kekuatan supaya sungguh-sungguh saudara diberkati dan saya lewat panggilan-panggilan firman Tuhan yang diperdengarkan, yang dikumandangkan di setiap kegiatan-kegiatan. Apakah kegiatan kategorial, yang sektoral, yang dibuat oleh lembaga-lembaga, yang dibuat oleh persekutuan sosial. Saudara meski terlibat di dalamnya, aktif di dalamnya, lewat itu saudara akan mendengar dan melihat seruan Allah yang memanggil saudara, dan saudara mau untuk menjadi orang yang menyaksikan, mengakui dan percaya Allah Bapa di surga dalam nama Yesus yang mati, bangkit dan hidup kembali bersama saudara. Saudara diberkati bersama firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang meyakinkan kami, memotivasi kami,
yang sungguh-sungguh supaya kami menerima dan percaya dan menerima, percaya dan menyaksikan, percaya dan mengakui Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus yang adalah firman, yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan, yang sungguh-sungguh menebus dosa kami, yang mau berkorban hingga dia mati, tapi bangkit oleh kuasa Allah, dan dalam kebangkitannya kami turut dibangkitkan dari kuasa maut di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.